Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hangger Aryo Yudhistira. Di sini saya selaku juru bicara dari gugus tugas penanganan COVID-19 di Indonesia. Banyak kita ketahui bersama bahwa kasus COVID-19 di Indonesia kian hari semakin meningkat dikarenakan memang penerapan new normal di negara Indonesia seperti saat ini. Untuk itu mungkin saya langsung saja menyampaikan dari materi maupun informasi terkini terkait penanganan kasus COVID-19 di Indonesia maupun dari perkembangan sampai saat ini maupun terkini terkait jumlah kasus maupun terkonfirmasi sembuh atau meninggalnya dari kasus COVID-19 di Indonesia. Mungkin yang pertama saya sampaikan yaitu terkait konfirmasi atau secara keseluruhan terkait jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Untuk tanggal 26 Agustus 2020 sudah terkonfirmasi melalui updatean terbaru dari website resmi gugus tugas penanganan COVID-19 di Indonesia, ada sekitar 160.165 jiwa yang sudah terindikasi positif COVID-19 di Indonesia, itu secara keseluruhan di Indonesia. Kemudian untuk kasus terkonfirmasi sembuh dari COVID-19 tercatat sebanyak 115.409 jiwa yang sudah terindikasi positif, yang sumber ini diambil dari rumah sakit di Indonesia ataupun laporan-laporan dari rumah sakit yang ada di Indonesia. Kemudian untuk updatean terkait terkonfirmasi meninggal dari kasus COVID-19 ini tercatat sekitar 6.944 jiwa yang kita data dari rumah sakit maupun hasil laporan dari pemerintah daerah, pemerintah kota, kabupaten maupun provinsi. Istilahnya untuk secara keseluruhan di Indonesia sudah mendekati hampir 7.000 yang mungkin bisa kita prediksi maupun kita lihat kasus ini akan semakin bertambah dengan adanya kebijakan new normal seperti ini. Jadi seperti itu. Nah, untuk kebijakan new normal sendiri dari pemerintah juga tidak tinggal diam, karena dari pemerintah juga sudah mengupayakan beberapa langkah maupun cara ataupun strategi terkait untuk bisa benar-benar kita hentikan terkait penambahan kasus COVID-19. Untuk beberapa strategi dari pemerintah itu sendiri, yang pertama pemerintah akan lebih mengkampanyekan terkait penggunaan masker. Seiring dengan penerapan kebijakan new normal ini, maka masyarakat dihimbau untuk selalu menggunakan masker ketika berada di luar rumah ataupun ketika masyarakat melakukan aktivitas seperti biasa, baik itu bekerja maupun aktivitas lain, olahraga seperti itu, diharapkan untuk tetap menggunakan masker. Dan dihimbau kepada masyarakat semuanya, tidak terkecuali, untuk bisa saling mengingatkan dan saling mengkampanyekan terkait menggunakan masker di pandemi COVID-19 ini. Karena kita ketahui bahwa kesadaran dari kita sendirilah awal untuk bisa melakukan pencegahan ataupun penambahan kasus COVID-19 di Indonesia ini. Kemudian untuk strategi yang kedua dari pemerintah sendiri, dari kita juga bersama dengan Kementerian Kesehatan serta jajarannya terkait rapid test atau penerapan rapid test, di mana nanti penerapan rapid test ini bagi masyarakat yang istilahnya mengalami keluhan secara medis maupun nanti bisa dilaporkan ke rumah sakit, bisa berujuk ke rumah sakit, bisa kita adakan rapid test untuk masyarakat. Istilahnya apabila masyarakat tersebut mengalami gejala-gejala yang sudah kita informasikan sebelumnya terindikasi ke COVID-19. Rapid test ini nanti akan kita terapkan ke seluruh Indonesia. Kemudian kita juga menelusuri terkait kontak-kontak secara langsung bagi para pasien yang istilahnya sudah terindikasi positif COVID-19 seperti itu. Kita akan menelusuri siapa aja yang sudah melakukan kontak langsung dengan pasien seperti itu. Kemudian untuk strategi yang ketiga dari pemerintah juga
akan melakukan istilahnya isolasi dan mengamanyakan kepada masyarakat, mengedukasi kepada masyarakat bagaimana cara mengisolasi secara mandiri terkait tidak harus di rumah sakit, tapi masyarakat bisa melakukannya di rumah masing-masing dengan melakukan isolasi mandiri dan tidak mengurangi dari aktivitas di luar rumah bila itu tidak terlalu penting, seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir, dari rumah sakit sendiri juga kita menghimbau dan memberikan informasi kepada rumah sakit agar melakukan isolasi terhadap rumah sakit terkait penanganan COVID-19 ini, karena kita ketahui banyak kasus COVID-19 yang semakin meningkat di rumah sakit. Mungkin seperti itu. Mungkin itu ada beberapa informasi mengenai info terbaru dari kasus COVID-19 di Indonesia dan penanganan dari pemerintah, seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.